Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Veronica dan saat ini aku tinggal di Prancis. Di channel YouTube aku ini, untuk kalian yang baru pertama kali nonton, kalian bisa menemukan tips-tips tentang kuliah di Prancis, tentang pekerjaan di Prancis, dan tentang seputar kehidupan di Prancis. Jadi silahkan tonton juga video-video aku lainnya kalau kalian ada waktu. Di video kali ini aku akan membahas tentang au pair. Sebelumnya aku udah pernah membahas tentang au pair, apa itu au pair, dan bagaimana aku menemukan host family aku, ceritaku juga waktu aku menjalani séjour au pair saat aku menjadi au pair. Silahkan kalian tonton di sini. Jadi di video ini aku akan membahas tentang tips-tips bagaimana menentukan host family. Untuk kalian yang ingin menjadi au pair dan masih bingung bagaimana sih menentukan host family dari beberapa pilihan yang kalian punya, atau kalian belum punya pilihan tapi kalian masih belum tahu gimana ingin menemukan host family yang kemungkinan besarnya akan cocok dengan kalian, kalian tonton video ini sampai habis. Tips memilih host family di Prancis. Yang pertama, usahakan kalian memilih keluarga Prancis. Kenapa? Karena sesimpel kalian datang ke suatu negara, ke negara Prancis untuk mempelajari budaya Prancis. Akan lebih mudah bagi kalian dan kalian akan lebih mendapatkan banyak informasi dari keluarga yang benar-benar orang Prancisnya asli. Aku paham sih teman-teman yang beragama muslim pasti berpikir akan lebih mudah untuk kalian dengan tinggal dengan keluarga yang beragama muslim juga. Dan kebanyakan itu adalah orang Maroko atau orang Algeria yang memang sudah banyak tinggal di Prancis ini. Tapi ingin aku sampaikan kepada teman-teman, setelah sekian lama aku tinggal di Prancis, aku menemukan bahwa orang Prancis itu kebanyakan besar ya, aku tidak memukul rata, tapi kebanyakan besar mereka itu sangat open-minded dan sangat terbuka dengan permasalahan agama. Jadi agama apapun yang kalian anut, apapun yang kalian makan, mereka itu nggak mempermasalahkan. Tapi memang ya ada juga mungkin orang yang mempermasalahkan, maka dari itu aku klaim sekali lagi kalau itu tidak semua orang Prancis, tapi kebanyakan orang yang aku kenal di sini, ya seperti itu, kebanyakan orang Prancis yang aku kenal, mereka tidak memperdulikan agama kalian apa. Jadi kalaupun baru bertemu dengan orang, agama itu bukan topik yang dipertanyakan gitu, kayak kamu agamanya apa gitu. Mungkin mereka ingin tahu mayoritas agama di Indonesia itu apa, tapi mereka tuh nggak langsung menyinggung agama kamu apa, maaf ya gitu. Kalau orang Indonesia kan sering tuh pertanyaan, maaf kamu agamanya apa gitu. Dan di sini itu bukan topik dalam percakapan, jarang banget aku dengar. Mungkin banyak juga teman-teman berpikir, mungkin kalau tinggal dengan keluarga campuran, misalkan keluarga perempuannya orang Asia atau laki-lakinya orang Asia dan suaminya atau istrinya itu orang Prancis, keluarga campuran seperti itu akan lebih mudah karena ada unsur budaya Asianya gitu. Itu memang benar sih, kalau kita tinggal di keluarga campuran Asia dan Prancis, ya pasti ada sentuhan Asianya di rumah. Tapi tetap aku sarankan kalian lebih baik memilih keluarga Prancis karena dari situlah kalian akan benar-benar melihat cara hidup mereka, pola pikir mereka, dan gak ada sentuhan-sentuhan campuran dari budaya lainnya. Kecuali keluarga tersebut memang sudah pernah tinggal lama di luar negeri, ya pasti ada percampuran budaya seperti itu. Tapi aku jamin deh akan lebih menarik bagi kalian untuk tinggal di keluarga Prancis. Yang kedua itu usahakan tidak memilih single parent. Kenapa? Karena biasanya single parent itu akan membutuhkan au pair-nya lebih banyak daripada keluarga yang lengkap. Biasanya orang tua yang bercerai di sini dalam penjagaan anak mereka saling berbagi. Misalnya seminggu di rumah ayah, seminggu di rumah ibu, nanti di rumah ayah lagi seminggu, atau per 2 minggu tergantung keluarganya masing-masing. Ada juga yang nanti ditaruh di rumah ibu, ayahnya nanti datang mengunjungin, atau di rumah ayah, ibunya datang mengunjungin, saling berbagi, ada aja yang begitu. Misalkan si anak ini dijaga hanya di rumah ibunya dan ayahnya kerja, ibunya kerja masih keluar kota, otomatis si au pair ini yang harus tinggal bersama anak-anaknya ini misalnya seminggu nonstop karena orang tuanya kerja di luar kota, akan lebih ribet aja menurut aku sih begitu. Simpelnya akan lebih ribet. Apalagi aku nggak sarankan banget kalau mereka baru berpisah
dan ada konflik dalam perpisahan tersebut. Jadi intinya berpisahnya nggak secara damai karena akan ribet banget. Kalian akan merasa kelelahan banget secara mental mendengar konflik, mendengar perdebatan antara suami istri dan ada anak-anak di tengahnya, dan kalian sang au pair agak kasihan sama anaknya tapi kalian sendiri pusing. Pokoknya ribet. Jadi aku sarankan lebih baik kalian memilih keluarga yang harmonis, yang full, lengkap, akan lebih memudahkan kalian karena kalian juga orang asing yang baru datang ke Perancis ini. Bisa jadi kalian gak kenal siapa-siapa dan harus terlibat dalam konflik rumah tangga, itu gak enak ya. Yang ketiga, usahakan tidak memilih keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak ataupun anak-anak yang di bawah 3 tahun batita. Kenapa? Kebanyakan visa au pair dengan anak yang di bawah 3 tahun itu ditolak. Kemungkinan besarnya, aku juga kurang tahu pasti, mungkin karena anak bayi, anak di bawah 3 tahun itu membutuhkan waktu penjagaan yang lebih banyak dan juga lebih ketat pengawasannya dan harus juga lebih profesional. Kebanyakan visa au pair dengan anak 3 tahun yang diterima itu biasanya orang tuanya atau host family-nya bisa membuktikan kalau jam kerja si au pair ini fleksibel, atau jam kerja si orang tuanya atau host family-nya juga fleksibel, jadi tidak membutuhkan kehadiran au pair ini secara terus-menerus. Atau misalkan di keluarga itu memiliki anak yang lebih besar, misalkan berusia 17 tahun yang bisa membantu untuk menjaga anak di bawah 3 tahun tersebut. Maka dari itu lebih mudahnya untuk kalian sebaiknya tidak usah menerima anak yang di bawah 3 tahun ataupun lebih dari 2 anak. Lebih dari 2 anak kenapa? Karena itu akan sangat melelahkan banget untuk kalian, karena biasanya anak-anak agak susah untuk dikasih tahu. Biasanya dikasih tahu sama orang tuanya, beberapa anak aja nggak denger orang tuanya kandung, apalagi kalian yang sang au pair yang nggak ada hubungan darah dan tiba-tiba datang ke rumahnya dan tiba-tiba ngatur, nyuruh mandi, nyuruh makan, itu akan susah banget dan kalian akan kewalahan banget. Jadi sebaiknya jangan menerima anak yang banyak. Nah, aku secara personal ya, aku tidak akan menerima keluarga dengan lebih dari 2 anak. 3 aja udah banyak menurut aku. Aku saat menjadi au pair hanya menjaga 1 anak dan anaknya itu Victor, udah lumayan besar. Jadi untuk beraktivitas juga lebih gampang keluar rumah, untuk melakukan sesuatu juga ya lebih banyak aktivitasnya karena dia juga sudah besar. Waktu itu sudah TK. Nah, yang keempat, pilih keluarga yang setidaknya tinggal di kota. Kenapa? Karena kalau kalian tinggal di desa, kalian fasilitasnya tidak akan sebanyak di kota. Dan juga kalaupun kalian diberikan kendaraan oleh host family kalian akan wasting time di jalan. Jadi sebaiknya menurut aku lebih mudah untuk kalian beradaptasi sebagai orang Indonesia yang baru datang ke negara orang di Prancis, ke Prancis. Kenapa? Karena fasilitasnya pasti akan lebih banyak di kota. Misalnya seperti kursus bahasa, sekolah bahasa, atau bertemu teman-teman, atau lebih banyak juga komunitas orang Indonesianya. Saat kalian baru datang di Prancis, biasanya kan ada kendala bahasa dan biasanya kalian akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang Indonesia dalam membantu kalian beradaptasi, misalkan untuk memperkenalkan kalian ke hal-hal baru yang nggak ada di Indonesia. Jadi saran aku tetap kalian usahakan memilih keluarga yang tinggal di kota. Misalkan pun kalau kalian sudah terlanjur tertarik dengan sebuah keluarga, tapi keluarga tersebut tinggal di desa, cari tahu apakah desa tersebut itu dekat dengan kota besar atau kota sedang, apa aja fasilitasnya, apakah repot transportasinya, dan segala macam. Karena kalian akan tinggal minimum setidaknya 10 bulan sampai 1 tahun, bahkan lebih. Kalau kalian tidak suka tinggal di kota tersebut, itu kalian akan cepat homesick ya, akan susah beradaptasinya juga. Dan misalkan contoh lainnya juga, kenapa aku sarankan tinggal di kota, karena kalau misalkan kalian kenapa-napa dengan host family-nya atau keluarganya, kalian akan lebih mudah kaburnya. Karena biasanya kalau rumah di desa itu jauh-jauh dari tetangganya, kalian gimana minta tolongnya kalau kenapa-napa, gimana kaburnya. Kalau di kota kan tetangga banyak, ramai, jadi kalian akan lebih mudah untuk ditolong orang misalkan. Maka dari itu aku sarankan seperti itu. Yang kelima, jangan segan membicarakan jam kerja dengan calon host family kalian. Jadi host family yang
tidak jelas jam kerjanya, atau host family yang nggak bisa memberikan jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa dan apa aja pekerjaan kalian secara rinci, itu lebih baik kalian hindarin. Kenapa? Karena biaya main d'oeuvre atau biaya mempekerjakan seseorang di Prancis ini sangatlah mahal. Selain dari kita harus membayar gaji orang tersebut, kita juga harus membayarkan yang dinamakan cotisation patronal. Maka dari itu banyak banget di sini orang Prancis yang mencari au pair, padahal sebenarnya bukan hanya au pair, tapi untuk juga misalkan asisten rumah tangga yang disuruh macem-macem, dari bersihin rumah segala macam. Pokoknya kerja full time, sedangkan au pair itu hanya boleh kerja 30 jam per minggu gitu. Jadi kalian nggak bisa lebih dari 30 jam per minggu. Ya 31 jam, 32 jam oke lah cincai, nggak terlalu perhitungan gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Tapi di mana kita itu tinggal bersama sebuah keluarga yang misalkan udah nganggep kita kayak keluarga sendiri, biasanya memang nggak terlalu perhitung-hitungan di bidang itu. Tapi kalian jangan sampai salah memilih karena andil-andil untuk datang sebagai au pair, kalian malah dipekerjakan full time gitu. Yang keenam, gunakan feeling kalian. Seperti yang sudah pernah aku ceritakan di video aku sebelumnya, di keluarga pertama, calon host family aku yang pertama, aku pernah ditawarkan menjadi istri kedua. Dan saat itu memang feeling aku sama keluarga yang pertama ini sudah nggak begitu cocok. Tapi tetap aku lanjutkan karena aku pikir, daripada cari-cari keluarga lagi, ataupun keluarga yang kedua juga belum tentu akan ngambil aku. Jadi aku lanjutin terus sama keluarga yang pertama sampai akhirnya aku ditawarin jadi istri kedua. Sebelum datang untungnya langsung aku bilang aku nggak bisa jadi au pair kamu. Maka dari itu sebenarnya feeling kita itu nggak pernah salah untuk memberitahu kita ini ada bahaya gitu. Kalau feelingnya udah nggak enak, lebih baik nggak usah dilanjutin. Aku ngerti banyak dari kalian mungkin yang berpikir nanti nggak dapet keluarga lagi, jadi apa aja keluarga yang nerima kita, yang tertarik sama kita ambil. Nggak bisa kayak gitu. Itu sama kayak apa ya, aku ibaratkan sama kayak kita cari magang atau sama kayak kita cari kerja. Karena seringnya kita takut nanti nggak dapet kerjaan, atau untung-untung ini perusahaan terima kita jadi less picky ya, jadi nggak terlalu memilih-milih gitu. Sebenarnya memilih-milih itu penting, asalkan kitanya itu jangan sombong dan memang benar memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu memberikan nilai kita terlalu di atas dan juga terlalu di bawah gitu, jadi tepat. Maka dari itu, kalau feelingnya memang gak enak, lebih baik gak usah dilanjutin. Yaudah ya guys, sekian aja video dari aku kali ini. Semoga membantu kalian. Jadi kalian yang masih mencari host family atau masih bingung menentukan host family, tetap semangat dan tetap berhati-hati. Sampai di sini aja video dari aku kali ini. Sampai jumpa teman-teman, dah.